Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Latifah, kelas Agroteknologi B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan kultur tunas dahlia SP pada media MS dengan pengukuran kadar gula dan tutup tabung berventilasi. Dahlia SP merupakan tanaman hias yang menghasilkan umbi mengandung inulin sebagai antioksidan. Kultur jaringan tanaman diaplikasikan untuk menghasilkan bibit dahlia yang seragam dalam waktu relatif singkat dan tidak dipengaruhi musim. Modifikasi media dan lingkungan in vitro sering dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketegaran. Kemudian pendahuluan. Perbanyakan tanaman dahlia secara konvensional umumnya menggunakan biji atau melalui perbanyakan vegetatif dari umbi dan stek. Perbanyakan dahlia secara konvensional sangat rentan terhadap serangan jamur, bakteri, serta virus. Menggunakan teknik kultur jaringan tanaman, dahlia dapat ditumbuhkan secara aseptik. Ibrahim dan Daraj 2015 untuk menghasilkan bibit seragam pada waktu relatif singkat dan tidak dipengaruhi oleh musim. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan ventilasi filter pada tabung kultur dapat meningkatkan aliran udara dari dan ke dalam tabung sehingga laju fotosintesis planet meningkat dan akan menghasilkan planet yang lebih tegar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah tunas dahlia yang telah dikulturkan pada media MS, berumur 2 bulan. Kemudian tunas dahlia ini memiliki panjang 1,5 cm yang mempunyai 2-3 daun dikulturkan pada media percobaan. Kemudian penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan faktor yang diujikan, yakni konsentrasi 10, 20, dan 30 gram per liter yang dikombinasikan dengan jumlah ventilasi berupa filter pada tabung polipropilen 0, 1, 2, dan 4 filter. Ukuran filter 0,5 mikrometer dan diameter 18 mm. Kemudian variabel yang diamati itu meliputi tinggi tanaman. Peubah yang diamati yakni pertumbuhan tunas yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah tunas samping, dan jumlah akar yang dilakukan seminggu 2 kali mulai umur 0 hingga 27 hari. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ini merupakan gambar hasil dari pertumbuhan tinggi dahlia. Keterangannya yaitu gambar A ini menunjukkan yang dikombinasikan dengan 10 gram per liter gula, kemudian gambar B ini 20 gram per liter, yang C ini 30 gram per liter. Di sini dapat diketahui bahwa gambar A ini pada perlakuan gula 10 liter, dahlia mulai menunjukkan pertumbuhan tunas pada umur 5 hari. Kemudian yang B, pertumbuhan tinggi dahlia mulai terlihat pada umur 7 hari. Kemudian yang C, mulai terlihat pada umur 7 hari juga. Kemudian yang kedua adalah jumlah daun. Keterangannya hampir sama dengan gambar sebelumnya, hanya yang membedakan di sini menjelaskan mengenai jumlah daun. Kalau yang tadi tinggi tanaman. Yang A juga sama 10 gram, yang B 20 gram, sedangkan yang C 30 gram. Kemudian untuk warna-warna ini tadi lupa dijelaskan. Kalau biru ini berarti filter 0, merah filter 1, hijau filter 2, dan yang warna ungu ini menunjukkan filter 4. Gambar A ini pertumbuhan jumlah daun terlihat pada umur 7 hari. Dari umur ke-7 ini sudah mulai ada peningkatan jumlah daun. Kemudian yang B ini dari umur 5 sampai 7 hari sudah mulai meningkat. Kemudian yang C pada 30 gram ini sudah terlihat pertumbuhan jumlah daun pada umur 7 hingga 27 hari. Kemudian yang ketiga ada jumlah tunas. Keterangannya juga hampir sama. Hanya yang membedakan di sini menunjukkan jumlah tunas. Pada gambar A, jumlah tunas pada dahlia ini mulai terlihat pada umur 7 hingga 27 hari. Yang B menunjukkan jumlah tunas mulai terlihat pada umur 7 hari setelah kultur. Kemudian gambar C menunjukkan pada jumlah daun dengan pemberian kadar gula 30 gram per liter mulai menunjukkan peningkatan jumlah tunas pada umur 7 sampai 27 hari. Yang keempat ini jumlah akar. Gambar A menunjukkan jumlah akar pada 10 gram per liter mulai terlihat pada umur 5 hingga 13 hari setelah kultur. Kemudian yang B,
Jumlah akar terbanyak terdapat pada perlakuan tanpa ventilasi 0, ini menunjukkan ini. Kemudian peningkatan jumlah akar optimal terjadi pada umur 5 hingga 13 hari. Kemudian gambar C, media yang mengandung 30 gram gula. Pertumbuhan yang optimal jumlah akarnya itu pada umur 7 hingga 13 hari. Ini merupakan gambar penampakan langsung dari dahlia yang telah dikurutulkan. Performa tunas dahlia SP pada umur 27 hari pada media dengan perlakuan tabung berventilasi 0, 1, 2, dan 4 filter yang dikombinasikan dengan 10, 20, dan 30 gram per liter gula yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Dapat dilihat secara langsung di sini gambarnya. Kemudian, kesimpulan, konsentrasi gula berpengaruh terhadap jumlah tunas samping, sedangkan filter berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun dahlia. Tidak terdapat interaksi antara dua faktor yang diujikan. Pada umur 4 minggu, tinggi tunas, jumlah daun, jumlah tunas samping, serta jumlah akar dahlia yang tinggi terdapat pada perlakuan tanpa ventilasi yang dikombinasikan dengan 10 dan 20 gram per liter gula. Sedangkan terendah terdapat pada perlakuan ventilasi 4 filter yang dikombinasikan dengan 30 gram per liter gula. Pada ventilasi 2 filter yang dikombinasikan dengan 20 gram per liter gula menghasilkan diameter batang tertinggi. Berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, pada perlakuan ini juga menghasilkan bobot basah dan bobot kering yang lebih tinggi. Kemudian lanjut kepada pendaftaran varietas hortikultura. Karena bunga dahlia ini termasuk tanaman bunga-bungaan yang termasuk ke dalam varietas hortikultura. Kemudian adapun cara-cara pendaftaran dari varietas ini, pertama persyaratan administrasi yang meliputi surat permohonan bermaterai, deskripsi varietas, hasil uji keunggulan varietas, hasil uji kebenaran varietas, surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Kemudian yang selanjutnya, surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi, surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik, surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut, penanaman sesuai peraturan, foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan atau penciri utama yang dapat disandingkan dengan perbandingannya dalam satu frame foto. Soft copy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas, dan foto tanaman. Dan ini ada khusus varietas introduksi ditambahkan syarat. Surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Yang kedua, klarifikasi teknis terdiri dari uji keunggulan serta uji kebenaran. Ini merupakan bagan alur pendaftaran varietas hortikultura. Di sini memang gambarnya kurang jelas, tapi mungkin insya Allah dapat dipahami seperti yang telah saya jelaskan dari slide-slide sebelumnya. Kemudian ini merupakan sumber-sumber dari acuan atau sumber dari jurnal yang telah saya buat presentasi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan, sedikit yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan dapat dipahami serta dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.